Hello Technolovers! Setiap pemimpin pada suatu negara tentunya punya banyak tugas kenegaraan yang harus dilaksanakan demi mendukung mobilitas dalam menjalankan tugas negara, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Maka pemimpin negara harus tetap dikawal, termasuk dalam perjalanan. Salah satu contohnya saat Presiden tengah melakukan perjalanan melalui udara, tampak jet pengawal di sekelilingnya. Kali ini kita akan membahas perbandingan sistem keamanan pesawat Presiden Indonesia versus Malaysia. Sistem keamanan pesawat PM Malaysia. Di bawah kepemimpinan Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10 Malaysia yang secara resmi berkuasa pada tanggal 24 November 2022, keamanan menjadi prioritas utama. Sebagai Perdana Menteri, Anwar Ibrahim tidak hanya disibukkan dengan kegiatan dalam negeri, tetapi juga lawatan ke luar negeri. Hal ini tentu saja selain membutuhkan keamanan super kuat, juga membutuhkan armada yang mumpuni dan bisa diandalkan dalam menjalankan perjalanan luar negeri untuk negara. Perdana Menteri Malaysia setidaknya memiliki sederet pesawat yang digunakan. Dari yang diketahui, ada Airbus ACJ319 yang dinamai Perdana ke-1, dibeli pada tahun 2007, dan juga Airbus ACJ320 yang dinamai Perdana ke-2, dibeli pada tahun 2015. Dari keduanya, ACJ320 lah yang menjadi andalan Perdana Menteri Malaysia untuk bepergian. Pesawat ini memiliki harga fantastis yang berkisar antara 110 juta US dollar hingga 210 juta US dollar atau sekitar 1,8 triliun rupiah. Secara dimensi, pesawat ini memiliki panjang 37,5 meter, lebar 35,8 meter, dan tinggi 11,76 meter. Mesin yang membekali pesawat ini adalah PW1G. Mesin terbaru yang memiliki kemampuan menghemat bahan bakar sebanyak 15%. Selain hemat, mesin tersebut juga bisa membuat ACJ320 terbang dengan kecepatan maksimal yang mencapai Mach 0,82 atau 871 km per jam. Daya jelajahnya mencapai 12.500 km dan ketinggian maksimumnya berada di angka 12,5 km. Hebatnya lagi, mesin ini memungkinkan pesawat untuk terbang selama 15 jam non-stop. Selain ACJ320, Perdana Menteri Malaysia juga menggunakan beberapa pesawat lainnya, seperti Dassault Falcon 900, Global Express BD700, dan juga Boeing 737-800. Selain ACJ320, Perdana Menteri Malaysia juga menggunakan beberapa pesawat lainnya, seperti Dassault Falcon 900, Global Express BD700, dan Boeing 737-800. Sekarang mari kita masuk ke sistem komunikasi dan pengawalan yang dilakukan saat perjalanan berlangsung. Sebagai orang yang memiliki peran besar di Malaysia, tentu saja pesawat yang ditumpangi oleh Perdana Menteri harus terus dimonitor secara real-time lewat pangkalan udara. Cara monitoringnya juga unik karena bukan berdasarkan nomor penerbangan, tapi berdasarkan nama dari pesawat. Oleh karena itu, pesawat Perdana Menteri Malaysia diberi nama khas yaitu Perdana Kedua. Biasanya, sistem arah ini terjadi antara pangkalan udara dan pesawat Perdana Menteri dengan menggunakan ruang komunikasi khusus yang khas pada pesawat pejabat tinggi negara. Dengan begini, semua hal bisa dimonitor dengan baik, mulai dari posisi hingga objek yang mungkin saja mendekat saat melakukan penerbangan. Pesawat Perdana Menteri Malaysia juga bisa mendapatkan pengawalan yang biasanya dilakukan secara rahasia dan tidak dipublikasikan. Dalam pengawalan digunakan helikopter militer seperti S-70 Black Hawk dan juga S-61A4 Nuris. Dari segi spesifikasi, kedua helikopter ini memiliki perbedaan mencolok. S-70 Black Hawk adalah helikopter multimisi yang diluncurkan oleh Amerika sejak tahun 1979. Helikopter ini sudah membuktikan diri di berbagai medan perang di Timur Tengah, seperti Irak dan Afghanistan. Sebagai helikopter multimisi yang kebanyakan difungsikan sebagai helikopter serang, S-70 Black Hawk memiliki kecepatan 357 km per jam, dengan daya jelajah mencapai 2.221 km. Helikopter ini memiliki berbagai macam senjata, mulai dari senjata mesin berat dengan 4 cantelan luar untuk roket, rudal, dan rangkaian bom, sehingga helikopter ini memang paket komplit sebagai pengawal Perdana Menteri jika mengudara di atas daratan. Sedangkan S-61A4 Nuris memiliki tugas jika Perdana Menteri mengudara di atas lautan. Helikopter ini yang diluncurkan oleh Amerika sejak tahun 1959 adalah helikopter anti kapal selam. Hal ini dilihat dari persenjataannya yang mampu membawa 360 kg amunisi seperti torpedo anti kapal selam Mk-46,
Bahkan, helikopter ini memiliki fungsi spesial bagi Amerika dengan kemampuan membawa bom nuklir jenis B-57. Kemampuan terbang helikopter ini juga bisa diandalkan karena memiliki kecepatan mencapai 260,7 km per jam dan daya jelajah mencapai 1.005 km. Setelah melihat pengawalnya, bisa dibilang bahwa keamanan penerbangan dari Perdana Menteri Malaysia bisa terjamin. Namun tentu saja bepergian menggunakan pesawat bukan hanya soal keamanan, tapi juga kenyamanan. Oleh karena itu, ACJ320 yang digunakan oleh Perdana Menteri Malaysia memiliki spesifikasi yang tidak main-main. Dilihat dari kabin mewah multifungsi yang dimiliki ACJ320, dari segi ukuran kabin ini memiliki dimensi yang sangat luas dengan panjang 27,7 meter, lebar 3,7 meter, dan tinggi 2,25 meter. Ukuran ini sangat menakjubkan karena 2 kali lebih besar daripada jet pribadi yang diperdagangkan oleh kompetitor Airbus. Dalam kabin utama ini, suasananya lebih mirip apartemen mewah dengan desain interior yang bernuansa modern, menggunakan marmer, kaca, dan sentuhan kayu-kayu mahal. Interior dari kabin utama ini dirancang untuk memberikan nuansa eksklusif pada penggunanya. Selain luasnya, interior pesawat ini bahkan menyediakan fitur kostumisasi sesuai kebutuhan dari pemiliknya. Jadi, Perdana Menteri Malaysia dapat melakukan berbagai macam aktivitas sesuai kebutuhan perjalanannya. Layout interior dari pesawat Perdana Menteri Malaysia tidak diungkap ke publik. Pesawat yang digunakan oleh Perdana Menteri Malaysia diperkirakan memiliki biaya sekitar 120 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,8 triliun rupiah dalam mata uang rupiah Indonesia. Selanjutnya, sistem keamanan pesawat Presiden Indonesia. Pesawat F-16 buatan Amerika ini didatangkan ke Indonesia pada tahun 1989 dan menjadi andalan TNI AU dalam menjaga wilayah udara NKRI. Saat ini jumlahnya mencapai 33 unit dari berbagai tipe dengan harga per unit sekitar 270 miliar rupiah. Meskipun mahal, namun kelebihannya sebanding dengan harganya. F-16 dilengkapi dengan teknologi terkini sehingga sangat diandalkan untuk mengawal pesawat presiden. Pesawat ini dilengkapi dengan radar aktif Electronically Scanned Array atau AESA yang canggih serta serangkaian teknologi avionik termasuk komputer misi dan prosesor layar dengan resolusi tinggi 6x8 format besar. F-16 juga memiliki jaringan data berkecepatan tinggi dan volume tinggi, menjadikannya pesawat yang sangat efisien dalam operasi udara. F-16 dilengkapi dengan radar yang mampu melacak 20 target secara bersamaan dan menghasilkan peta radar aperture sintetis dengan resolusi tinggi. Radar ini memiliki jangkauan hingga 160 mil laut dari target darat dan dapat digunakan dalam operasi udara ke udara dan udara ke permukaan. Selain itu, radar AESA F-16 juga mampu melacak target jarak jauh dari udara. Kemampuan operasional F-16 diperkuat dengan navigasi GPS, presisi, dan automatic. Ground Collision Avoidance System atau AGAS atau sistem penghindaran tabrakan tanah otomatis. Dengan semua fitur ini, F-16 bisa dianggap sebagai salah satu pesawat tempur paling canggih di dunia saat ini. Demi membantu sang pilot dalam mengontrol laju pesawat, maka tubuh pesawat juga dibekali dengan alat penangkal petir. Ukurannya tidak lebih besar dari pesawat itu sendiri agar tidak menghambat laju pesawat. Alat penangkal petir itu disebut static discharge atau static wicks. Fungsinya akan menghantarkan aliran listrik namun bukan yang diperoleh dari petir. Selain itu, alat ini juga mampu mengisolasi suara dan mengurangi gangguan pada peralatan komunikasi, sehingga bisa meminimalisir terjadinya gangguan penerimaan radio. Saat adanya listrik statis yang mengalir di pesawat, pemasangan alat semacam ini setidaknya membuat pilot lebih aman dalam penerbangan. Masih ada lagi senjata canggih yang diberikan pada jet tempur ini, antara lain sistem target dengan AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod, AAQ-28 Lightning II Advanced Targeting Pod, hingga AAQ-32 Integrated FLIR Targeting System. Ada juga roket atau senjata pod, terdiri dari roket MK4, MK66 2,77 in, APKWS Laser 2,75 in, roket pod Lau 68, 131 dan Lau 3A 5003. Wah, ribet juga ya pengucapannya. Nah, belum berhenti sampai di situ, Technolovers, masih ada senjata udara ke udara dan udara ke daratan. Untuk senjata udara ke udara diantara seperti berikut. Iris Time 9NP Sidewinder, AIM 9LM,
S. Sidewinder, dan M9 kali Sidewinder. AIM-7F, M Sparrow, AIM-120A, B Amram, AIM-120C, D Amram. Kemudian untuk senjata udara ke daratan diantaranya seperti berikut. AGM-65 Mavericks, AGM-65 Laser Mavericks, AGM-142B Heavy-Light, AGM-88 Harm. Itulah tadi sistem keamanan pesawat kepresidenan Indonesia versus Malaysia. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya!